Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar aturan uji kompetensi PPG dalam jabatan tahun 2024 yang menjadi penentu utama mendapatkan sertifikat pendidik. Ini merupakan informasi resmi Bapak Ibu ya, karena berdasarkan Permendikbud nomor 19 tahun 2024 terkait dengan PPG 2024. Bahwasanya untuk guru-guru untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik itu bukan hanya sekedar ikut PPG saja Bapak Ibu, tetapi harus bisa lulus di UKM PPG yang terdiri dari dua tes. Yang pertama uji kinerja dan yang kedua itu adalah uji pengetahuan atau UP. Dan guru-guru yang masuk dalam PPG Daljab 2024 itu wajib untuk mengikuti UKM PPG, baik guru penggerak, PLPG maupun guru reguler yang ikut dalam PPG Daljab 2024. Ini sudah bersifat resmi ya, 100% berdasarkan Permendikbud ya nomor 19 tahun 2024. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan PPG dan P3K di tahun 2024. Langsung saja Bapak Ibu, kita to the point ke informasinya. Jadi ini Bapak Ibu ya, informasinya kita langsung saja ya, to the point saja ke informasinya. Di sini kita berdasarkan di Permendikbud ya nomor 19 tahun 2024, yang mana kita masuk dulu di pasal ke-13. Yang mana di pasal ke-13 di sini dikatakan ya, pembelajaran PPG bagi peserta PPG yang berasal dari guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024 dan belum memiliki sertifikat pendidik, guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki sertifikat pendidik, dan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik namun ingin menambah sertifikat pendidik pada program studi PPG yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam pasal ketiga ayat 2 huruf C, huruf D dan huruf E dilaksanakan dengan ketentuan. Jadi ini guru-guru yang terdata di Dapodik non PLPG dan non guru penggerak ya. Itu nantinya Bapak Ibu akan diberikan 27 SKS ya. Jadi dari 36 SKS beban ajar Bapak Ibu akan diberikan 27 SKS. Nah, sisanya 9 SKS ini itu Bapak Ibu harus menuntaskan melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan aturan uji kompetensi peserta PPG ya, itu dibahas di bagian keempat di pasal 14 ayat 1, 2, 3, 4 dan pasal 15. Yang mana di sini untuk uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru termasuk PPG Daljab Bapak Ibu ya, bahwasanya pasal 14 di sini dikatakan uji kompetensi peserta PPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C dilaksanakan setelah pembelajaran PPG. Jadi bagi teman-teman guru yang sudah mengikuti pendidikan PPG Daljab 2024 setelah Bapak Ibu menyelesaikan pembelajaran PPG, nantinya Bapak Ibu itu akan mengikuti uji kompetensi guru atau UKM PPG Bapak Ibu, yang terdiri dari uji pengetahuan atau ujian tertulis dan uji kinerja atau UKIN. Nah, di sini dipertegas di ayat kedua, uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan. Yang mana di ayat ketiga juga, uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat kedua terdiri atas ujian tertulis dan ujian kinerja. Nah, ini UKM PPG Bapak Ibu ada dua Bapak Ibu ya yang harus diselesaikan agar bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Yang pertama adalah ujian tertulis atau dikenal dengan UP atau ujian pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah ujian kinerja. Nah, di sini katakan, jadi ketika Bapak Ibu lulus di sini uji tertulis dan uji kinerja, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pendidik. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak lulus, maka Bapak Ibu wajib mengikuti remedial Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga diselenggarakan oleh kementerian.
Nah, kemudian diperkuat lagi di pasal 15, peserta PPG yang dinyatakan lulus ya. Jadi di sini katakan lulus Bapak Ibu ya. Jadi peserta PPG yang dinyatakan lulus uji kompetensi nantinya akan memperoleh sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh LPTK. Nah, sekarang bagaimana yang tidak lulus? Di sini dipertegas juga, peserta PPG yang belum lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat kembali mengikuti uji kompetensi sebelum masa studi PPG berakhir. Seperti itu ya. Jadi diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali uji kompetensi. Istilahnya Bapak Ibu ya, wajib untuk lulus. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu tidak lulus, akan diberikan kesempatan untuk mengikuti remedial lagi. Itu logikanya ya. Jadi penentu Bapak Ibu mendapatkan sertifikat pendidik bukan hanya ikut PPG aja, tapi wajib lulus di UKM PPG yang terdiri atas uji pengetahuan dan juga uji kinerja Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan memang sudah ada aturannya dari dulu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan di pasal 16, penyelenggaraan PPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 15 dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggara PPG yang ditetapkan oleh Dirjen Bapak. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat langsung, ini adalah rancangan PPG Daljab 2024. Bapak Ibu perhatikan secara seksama ya, kami jelaskan. Ini kan PGP, PLPG. Ini sudah beban ajarnya di PPG sudah terpenuhi. Jadi untuk guru penggerak dan PLPG itu langsung mendapatkan 36 SKS. Artinya tidak perlu mengikuti pembelajaran di PMM, tetapi guru penggerak dan PLPG tetap akan UKM PPG. Nah, sekarang peserta reguler itu kan diakui 27 SKS. Berarti masih ada 9 SKS untuk mencukupkan 36 SKS. Jadi harus mengikuti belajar mandiri. Durasinya bisa 1 bulan di PMM. Nah, anggaplah ketiga kategori ini sudah menyelesaikan pembelajaran ya di PMM. Nantinya Bapak Ibu akan mengikuti UKM PPG. Ini yang kami lingkari ya Bapak Ibu. Nah, ini dia ya. Jadi UKM PPG ini terdiri dua hal Bapak Ibu yang harus dituntaskan, harus dilulusi ya. Yang pertama itu adalah UKIN atau uji kinerja, dan UP adalah uji pengetahuan. Nah, jadi puncak dari pendidikan PPG dalam jabatan tahun 2024 adalah ini Bapak Ibu. Puncaknya itu adalah UKM PPG, yaitu UKIN dan UP. Nah, misalkan Bapak Ibu lulus, nantinya Bapak Ibu akan langsung mendapatkan sertifikat pendidik. Tapi misalkan Bapak Ibu tidak lulus UKM PPG, nantinya Bapak Ibu akan diberikan kesempatan lagi untuk mengulangi atau melakukan yang namanya remedial. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya penentu untuk bisa lulus PPG Daljab tahun 2024 atau penentu untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik adalah bukan dari pembelajarannya, tapi dari UKM PPG-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu wajib lulus di UKM PPG, yaitu UKIN dan UP, karena itu adalah puncak atau finalnya dalam proses pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2024. Nah, jadi seperti itu. Jadi meskipun guru penggerak dan PLPG tidak mengikuti pembelajaran mandiri, tetapi tetap harus mengikuti UKM PPG Bapak Ibu, sama dengan peserta reguler. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.